Halo Cineklip, balik lagi di trailer reaction bareng gue Rashid Hari. Jadi minggu ini emang lagi banyak banget trailer ya. Trailer film Indonesia, trailer film luar, apalagi besok ada Super Bowl juga ya. Jadi ini trailer bakal banyak, dan kayaknya ada beberapa juga yang bakal gue react, termasuk yang satu ini. Jadi ada film Legend yang gue yakin lu semua udah pernah tahu. Ini film Legend yang menemani masa muda banyak dari kita ya. Dan setelah I don't know berapa tahun, sekitar 15 tahun, 14 tahun, akhirnya itu film kembali lagi dengan judul terbarunya, yaitu ada Final Destination Bloodlines yang bakal tayang di Amrik tuh 16 Mei, di Indonesia ya. Gue yakin kurang lebih gak akan jauh dari itu karena ini film populer, jadi pasti jaraknya nggak akan jauh lah antara Indo sama Amrik. So ini film ke-6 ya di seri Final Destination, dan kayak tadi gue udah bilang jaraknya tuh dari film yang terakhir ada 14-15 tahun. Gue nggak tahu kenapa bisa selama itu, padahal film yang terakhir yang kelima ya itu secara critically, secara kualitas tuh yang paling bagus loh. Ya mungkin lu akan berpendapat beda, mungkin lu punya film Final Destination favorit lu masing-masing, tapi kalau kita ngelihat secara statistik ini yang critically paling bagus yang kelima. Secara financial juga nggak jelek, nomor 2 terlaris di antara semua film-filmnya. Jadi gue nggak tahu kenapa butuh waktu selama ini, but it's okay. Jadi ada nuansa nostalgia ya karena udah lama banget, dan kayak tadi gue bilang nih film yang menemani masa muda banyak dari kita. Jadi kalau udah 15 tahun tuh perasaannya kayak anjir, gue bernostalgia ke zaman dulu. Walaupun mungkin buat anak-anak yang rada muda sekarang kayak agak asing mungkin ya dengan franchise-nya. Tapi ya gue rasa tetap tahu lah. Zaman sekarang tuh pasti akan dengan lebih mudah dapat akses ke film-film jadul, jadi pasti tetap tahu. Nah kalau ngomongin film terakhir ya, gue mungkin nggak ngerasa itu film yang paling bagus sih. Yang pertama dan kedua itu juga bagus dan lebih memorable sebenarnya, tapi emang film yang terakhir tuh fun banget, apalagi di endingnya tiba-tiba ada twist, ternyata semua ini adalah prequel. Itu bisa bikin kualitas filmnya naik banget. Itu ngasih kaitan yang menarik ke the whole franchise of Final Destination, karena kan sebelumnya Final Destination ya udah kayak stand alone, setiap sequelnya berdiri sendiri, nggak ada yang ngasih koneksi semenarik itu. Nah apakah yang Bloodlines ini bakal ngelakuin hal yang sama, dalam arti ngasih koneksi yang menarik ke keseluruhan franchise-nya? Itu sih yang gue tungguin. Kalau dari sinopsis yang sudah beredar, ini agak beda sih gue rasa. Soalnya katanya dia tuh kayak bakal ngegabungin beberapa timeline waktu di ceritanya. Dari tahun 60, tahun 70, 80, 90. Itu kan belum pernah dilakuin sama Final Destination sebelumnya. Biasanya ya udah settingnya satu, terus anak-anak muda dikejar maut, gak bisa lepas dari kematian, mati satu persatu, and that's it. Tapi kalau ini kayak apakah bakalan menggali mitologi filmnya secara lebih jauh? Yang gue tungguin sih soal itu ya, soal karakter yang mendapatkan penglihatan premonition. Apakah itu bakal dijelasin alasannya, bakal digali kenapa sih ada orang-orang yang bisa melihat masa depan, melihat kematian. Karena kalau dari sinopsis singkat yang udah beredar, kesannya kayak gitu. Ada seorang nenek yang bisa ngelihat masa depan, terus sekarang selang berapa puluh tahun kemudian cucunya juga ngalamin hal yang sama. Dan ngelihat judulnya tuh Bloodlines, tuh kayak mau mengeksplor kenapa sih di keluarga ini bisa punya kemampuan premonition kayak gitu. So it's interesting. Itu arah yang baru, itu perlu sih. Karena kalau lu cuman ngulangin lagi formula di film-film sebelumnya, ya mungkin bakalan sukses di film ini atau mungkin sequelnya, tapi ya udah nggak akan berjalan lama tanpa ada cerita yang kuat. Apalagi di zaman sekarang ya, zaman sekarang penonton film lebih cerewet, lebih susah dipuaskan. So cobalah ya, gue tonton dulu teaser ya. Ini baru teaser sebenarnya, teaser dari Final Destination Bloodlines. The fuck bro? My old Or piercing. favorite, and now they want me to lock up. Hey, 5-star review, yeah. Like and subscribe on all the things. Like and subscribe. Anjir ini oh. Sorry, tadi gue mau ngomong anjir ini sumber bahayanya kayaknya banyak banget, terus ada kipas angin. Itu relatable gak sih? Gue jujur termasuk orang yang gak berani untuk tidur atau duduk di saat ada di atas gue tuh kipas angin yang muter kayak gini nih. Ini serem banget. Gue selalu berpikir kalau wah itu bautnya nanti copot, terus kipas anginnya muter ngenain leher gitu. Anjir. Ya itu faktor ya lu tumbuh
dengan film Final Destination lu jadi berpikir hal-hal kayak gitu. Tapi ini oke. Relatable. Oh, copyright, jangan copyright. Aduh, anjir copyright nih, bangsat. Wait. Wah, tuh, ini, ini ciri khas Final Destination anjing. What? Wah, anjing copyright nih, anjing. Oh, gue nggak expect itu yang terjadi bangsat. Hah? Oh. Wait, what? Bang, kayak wah bang satu. Tapi that runs in the family Adam. Ini kayak mau menggali mitologinya secara lebih jauh. Oke, iya teaser yang belum mengungkap plot ternyata ya. Gue pikir bakalan udah ngungkap plotnya akan seperti apa. Tapi ya di titik ini mungkin belum perlu. Di teaser cuman butuh itu aja penonton. Diyakinkan kalau oke, ini masih franchise yang sama loh. Masih sesuatu yang sama dengan yang lu sukain dulu. Dengan film-film yang legend itu. Dan teaser ini menunjukkan persis seperti itu. Ya udah yang gue tungguin pada saat nonton Final Destination kan gimana banyak skenario kematian itu dieksekusi dengan kreatif, dengan menarik. Nggak cuman kemudian oh ada kipas angin, terus kemudian apa orangnya kejatuhan mati. Karena tadi gue nggak expect matinya kan kayak gitu. Gue pikir oh ya udah kipas angin duar gitu atau kepotong lehernya, tapi ternyata nggak anjir, rantai nyangkut di piercing terus kemudian keangkat matinya kebakar. Itu kan di luar ekspektasi. Itu adalah sesuatu yang sangat Final Destination. Dan BTW kalau menurut lo nih, coba kita bahas di kolom komentar ya, adegan kematian mana di Final Destination yang paling lo suka? Tapi lo nggak boleh nyebut adegan di jalan raya yang ada kayu jatuh ke mobil, itu lo nggak boleh sebut. Soalnya kalau misalkan itu boleh disebut, kemungkinan besar 90% orang akan jawab itu. Karena emang adegan itu yang paling nempel di ingatan kita semua. Sampai sekarang pun kalau misalkan lagi nyetir, itu pasti kalau ada kayu atau apa, truk di depan bawa sesuatu tuh langsung takut ya, karena Final Destination. Kalau gua sih ada dua mungkin yang paling gue inget. Yang pertama itu adegan di gimnastik di Final Destination 5 ya kalau nggak salah, yang apa sih ada cewek lagi gimnastik lagi senam gitu terus tiba-tiba jatuh dan badannya tuh nekuk gitu, anjir itu over the top banget. Nggak nyangka gue adegan gimnastik orang mati bisa se ekstrim itu. Biasanya kan kalau di film-film lain ya udah paling kakinya patah terus tulangnya keluar, ini sampai nekuk anjir. Sama yang kedua di Final Destination yang 4 itu ada adegan yang mungkin buat sebagian besar orang tuh tolol banget, kayak sangat-sangat nggak mungkin terjadi di kehidupan nyata, yaitu pada saat ada orang kesedot di kolam renang, lubang pembuangan air ya itu ya, kayak kesedot terus kemudian dia jadi daging-daging kecil. Itu kan sebenarnya ya mustahil banget ya. Tapi buat gue justru itu yang menarik. Soalnya kalau biasa-biasa aja boring man. Dan itu gue jujur jadi selalu teringat loh. Walaupun gue tahu itu kemungkinan terjadinya sangat-sangat kecil di kehidupan nyata, gue kalau lagi di kolam renang tuh, kalau ada lubang apa yang airnya masuk, airnya keluar, pembuangan air, itu gue nggak berani deket-deket. Insting gue nekat untuk nyoba gitu, tapi ketarik anjir. Gue takut. Karena gue keinget adegan di film Final Destination yang keempat itu. Wah nanti kalau gue ketarik masuk jadi daging-daging cincang. Itu kalau gue doa itu. Kalau lu apa silakan tulis di kolom komentar. Gue yakin jawabannya bakalan bervariatif ya kalau nggak boleh nyebutin adegan kayu di mobil itu. Karena sekali lagi Final Destination tuh muncul dengan banyak
adegan kematian kreatif yang memorable, yang buat banyak orang tuh berpengaruh ke kehidupan nyata. Coba deh sama lu tulisin juga, apakah ada adegan yang selain keren itu juga bikin lu parno in real life? Kita tunggulah filmnya rilis bulan Mei, pasti tayang di Indonesia, tungguin aja. Dan semoga tidak terlalu banyak sensoran ya. Tapi kalau kayak Final Destination ini gue yakin sensornya nggak kejam sih, karena ya pemikiran orang LSF kan kadang memusingkan. Tapi kalau untuk film seperti ini kayaknya sih nggak akan terlalu kejam, semoga ya, semoga. Oke, dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen join membership untuk dapat beberapa benefit yang sudah tersedia, bisa silakan join. Di situ bisa lu cek tiap tier itu benefitnya apa aja. And thank you so much buat teman-teman berikut ini yang masih setia join membership sampai hari ini, terutama yang dari tier Besti, La Familia. Makasih, benefitnya adalah diperlihatkan orang-orangnya seperti ini. Tier Sobat walaupun nggak mendapatkan benefit itu juga thank you so much tetap. Alright then, gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya yang bakalan banyak banget di minggu ini.